warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nusalli wa nusallim ala sayyidil mursalin nabiyyina Muhammadin Ma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala al-muallif rahimahullah wa adama naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid daraini amin. Amma ba'du. Yang kami hormati pengurus jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kita membacakan alhamdulillahirabbil alamin. Pagi hari ini kita masih diberikan oleh Allah banyak nikmat, beri umur, sehat, langkah kaki kita menuju masjid untuk ibadah subuh dan ibadah-ibadah yang lain. Mudah-mudahan dan berdoa, ya Allah, terimalah ibadah kita, salat, zikir, tahiyatul masjid, salawat dan sebagainya. Dan mudah-mudahan ya Allah berikan kepada kami umur panjang, sehat walafiat untuk ibadah kepadamu, dan tentu memohon kita dilimpahkan, dicurahkan, diberkahkan rezeki. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya dan para pengikut-pengikutnya hingga yaumil qiyamah. Kita buka dengan surat Al-Fatihah ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi sirril asrar wa ila hadzal muallif Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, pagi hari ini saya baca hadis. Hadis ini pernah saya baca, kita pernah dengar. Mudah-mudahan dengan mendengar ini yang biasa ngamalin terus istiqomah ngamalin. Kalau lah memang terputus, ya ayo kita sambung kembali istiqomah. Apa itu? Hadis berhubungan dengan istighfar. Istighfar itu banyak lafadznya. Astaghfirullahaladzim. Nah itu juga astaghfirullahaladzim wa atubu ilaihi. Apa atubu, Pak? Astaghfirullah, ya aku minta ampun. Wa atubu artinya apa? Ya Allah, terimalah taubatnya. Wa atubu ilaihi min jami'il ma'asi, dari segala maksiat. Wa dzunub. Ada lagi astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illal qayyum wa atubu ilaihi. Ada lagi astaghfirullah Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Nah itu namanya Pak Saidul Istighfar. Ajarin Pak Ustadz di sini baca. Ya Pak ya, Allahumma anta rabbi la ilaha illa, ditulis dulu, dikopi dulu biar enggak salah. Banyak itu di Majmu, di Yasin, ya Pak ya. Sekali lagi itu katanya disukain Nabi. Itu yang disukain di para habaib, itu disukain para kiai. Bahkan itu terkenal itu di YouTube Gus Ba, ya. Itu yang ya Abdurrahman bin itu. Saya juga kadang-kadang kalau sholat tobat saya baca, Pak. Ya, ketika rukuk subhana rabbiyal azim, astaghfirullahaladzim, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani. Itu adalah Mari kita baca hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an Anasin, dari sahabat Anas, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala adullukum, sahabat kaum muslimin, mau enggak saya tunjukkan apa? Aladaikum, terhadap penyakitmu. Pak, Nabi bukan dokter, ya, tapi Nabi bisa menyampaikan ente barangkali, maaf nih ya, banyak penyakit, terutama penyakit batin, ya,
penyakit batin. Penyakit batin itu wah obatnya kira-kira ada dokternya nggak Pak? Nggak ada. Dokter tuh nyakitin apa Bapak? Dohir. Bahkan orang psikolog masih tetap dohir. Dilihat perilakunya begini nih. Terus wadawaikum, nah obatnya daripada penyakitmu. Nabi ngasih unjuk penyakitnya, juga Nabi ngasih unjuk ialah obatnya. Bareng. Ya, memang di dunia ini kadang-kadang pasangan Pak ya, laki perempuan. Telur pasangan nggak Bapak telur? Telur pasangan nggak Bapak? Pasangan Pak, ada kuning, ada putih. Itu kata namanya, kemarin saya dengar itu di YouTube itu. Sampai kuning itu panas. Makanya orang kalau stroke, orang punya darah tinggi jangan makan kuning. Nah, ternyata Pak, putihnya itu adalah dinginnya Pak, pengobatnya Pak. Makanya itu Masya Allah. Cuma terkadang-kadang ada telurnya lebih tinggi, kuningnya itu lebih tinggi panasnya daripada putihnya, atau kebalikannya. Itu Masya Allah luar biasa itu Bapak ya. Mana penyakit innad dawa aku mudunubah, sesungguhnya innad dawa ukum dunubu, sesungguhnya penyakitmu ialah banyaknya dosa. Ini Pak, banyaknya dosa. Dosa nggak kelihatan Pak ya, nggak, dosa nggak kelihatan, tapi kita rasakan. Dosa dengan maksiat nyambung. Dosa dengan ibadah gak nyambung. Begini maksud saya, orang kalau banyak maksiat, banyak dosa, diajak maksiat gampang gak Bapak? Gampang. Tapi kalau jual ibadah berat, benar gak Pak ya? Benar. Alhamdulillah Bapak ini gak banyak dosanya nih. Kemudian ada azan, Pak Yai sudah sholawatan, datang. Itu cirinya. Ya, cirinya itu. Coba aja Bapak kalau banyak maksiat Bapak, malas ke masjid, ibadah malas, ngaji malas, apalagi Bapak sedekah malas. Tapi kalau kita banyak maksiat, nonton HP yang gonoan, tahu nggak gonoan Bapak? HP Bapak, ngerti kan Bapak? HP yang digunakan masih lama waktu itu. Tuh, itu diantara contoh. Ya, bahkan dosa itu juga Bapak menghambat. Ya, ada semacam hambatan. Biar gak gampang, biar gak jalan, biar gak terus. Kemudian nanti Rasulullah SAW menanyakan wadawaakum, dan sesungguhnya obatnya daripada dosa tersebut bil istighfar. Tuh Pak, banyak istighfar. Bapak yang dimuliakan oleh Allah, ini Pak Yai barang, lihat para habaib yang mulia-mulia. Bapak bisa ngelihat para ajengan. Bahkan kita nganggep dulu yang terkenal siapa namanya di Suralaya siapa? Habib siapa Pak? Ataupun apa namanya waliullah? Aba Anom. Apalagi itu siapa namanya itu, banyak itu tuh. Diteliti, diperhatikan oleh dia, itu sholatnya sedikit Bapak, yang lamanya zikir. Sholatnya nggak berwajib ya, 5 waktu, qobliyah, ba'diyah udah. Kalau tahajud yang biasa Pak ya sedikit itu zikir. Berarti kalau sholatnya sedikit berarti kan berapa menit Bapak?
taruhlah barangkali 5 menit kali 5 karena 25 nggak sampai sejam. Dengerin ini. Tapi zikirnya Pak berjam-jam. Saya kira bacaannya mungkin bilang astagfirullah. Astagfirullah berarti bilang tinggal Allah, tinggal hu. Astagfirullah atau hu kali singkatan daripada Allahu. Ya. Makanya kadang hu. Itu bukan 100, bukan 1000, ribuan. Makanya dia mereka itu boleh. Kita berapa Pak istighfar Pak? 15. Kan astagfirullahaladzim habis sholat 3. Bener gak Pak ya? Kali 5 berarti kali 15 100. Kalau Pak Ustadz ngajarin ini istighfar 100 di sini, jamaknya sudah apa Pak? Kagak ada. Kagak ada. Padahal ya Allah, satu sisi kita kepingin mulia, tapi satu sisi kita diajak begini kagak mau. Memang istighfar itu kalau berjamaah nggak bisa, harus sendiri-sendiri. Makanya kita disebut namanya khalwat. Apa itu khalwat? Menyendiri. Dianjurkan Bapak. Bahkan kalau melihat tarekat itu ya, matiin lampu, gelar sejadah, tasbih, muter. Ini saya belum bisa ngamalin ini, belum. Jadi katanya dirubung nyamuk, nggak pakai apa itu, pokok semacam itu. Kalau sudah asik, Allah tuh gak ada rasa sakit sama sekali. Bahkan ini masih belum saya jadi itu, sampai nyamuk itu mati sendiri. Entah kekenyangan darah kita ataupun apa. Tuh begitu. Nabi Muhammad sebelum dapat wahyu menyendiri nggak Bapak? Berkholwat di mana Bapak? Di Gua Hira. Di antara maknanya apa di situ? Tadhirul, mensucikan hati. Lihat Pak, kalau hati sudah rusak, nggak ada maaf. Hati kalau rusak, siapapun dilawan. Kalau hati sudah rusak, nggak ada istilahnya rasa sayang. Hati. Tapi sebaliknya ya Allah, hati yang bersih. Tentu nggak bersih itu dengan bukan Pak ya, bukan pakai dicuci begitu Pak ya. Ya begitu ya Allah. Disakitin kayak apa nggak apa-apa, maafin. Ya Allah, ada orang kok disakit kayak apa dimaafin bahkan didoain, pingin gitu. Siapa contohnya? Nabi dibersihkan hatinya Bapak. Gila. Dulu ketika Nabi sebelum ke atas ataupun pada waktu kecil ditadangin oleh malaikat, katanya apa? Dadanya dibelah. Bener nggak Pak? Dengar cerita itu Bapak? Nggak tahu. Disucuin pakai apa yang ada yang berlebihan, katanya diambil dioperasi kemudian dicelupkan dengan air zam-zam biar bersih. Andaikan kok iyalah kayak begitu, ini masih ada penelitian benar nggak namanya cerita itu. Akhirnya bener tuh Nabi Muhammad Bapak dicaci maki kayak apa? Yang nyaci maki bukan orang jauh, selalu saya sampaikan. Siapa Bapak? Abu Lahab, Abu Jahal. Siapa kedua itu Pak? Masih ada keturunan. Ada yang mengatakan wak-waknya. Kalau wak kan begitu. Entah saudaranya Abu Thalib atau saudaranya Abdullah, entah saudaranya Abdul Muthalib. Kau orang jauh. Memang dia nyerangnya bukan langsung. Disuruh. Apa? Nabi enggak marah. Allahumma hdihum fa innahum qaumul la ya Allah, berikan taufik hidayah. Ya. Tapi ada yang masuk iya, ada yang tetap aja. Contoh. Saya juga sekarang lagi berusaha, kadang-kadang di pinggir jalan itu ya Allah, pemuda begini kadang lewat, Allahumma hdihu ya Allah, berikan taufik hidayah.
taufik hidayah. Kadang-kadang mustajab, kadang enggak. Saya lihat yang biasanya nongkrong, alhamdulillah sudah ke masjid musola. Kalau sudah ke masjid musola, jangan ngomong tumben, jangan Bapak. Itu jatuhin tumben. Alhamdulillah punya saudara lagi sejamaah. Kadang-kadang orang ngomong begitu tumben. Coba orang ngomongin kok begitu gimana rasanya Bapak? Udah, ya Allah Pak lari jauh. Jadi Bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, penyakit yang ada di dalam diri kita itu karena di antara banyak dosa. Dosa ada berapa? Mata, mulut, tangan, kaki, hati, suudzon. Suudzon. Ayo kita lebur dengan banyak-banyak istighfar. Tentu Bapak tidak bin salabi. Ya Pak ya, terus berproses. Sehari 15 nggak apa-apa, besok 20, besok 30, seminggu kemudian bisa 70, sebulan kemudian bisa 100, 2 bulan kemudian naik. Nggak bisa Pak langsung bin salabin Pak ya, harus berproses, nggak boleh. Kita nggak mungkin naik ke atas langsung lompat kaki 3, satu, kadang 1 berhenti. Ya maklum, sudah umur kaki, dapat 2 berhenti dulu benerin kaki. Ya Pak ya, turun juga benerin kaki. Maknanya apa? Kita istighfar, kita berzikir sedikit demi sedikit. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man lazimal istighfara, siapa sama istiqomah membaca kalimat-kalimat istighfar, baik kalimat istighfarnya pendek, tengah, panjang, istiqomah nih Pak ya. Jadi kita jaga 15 kita jaga, 30 kita kok gimana kayak caranya. Makanya kadang-kadang ada orang tangannya ada apa namanya ya, TikTok kecil Pak ya, apa namanya, alat tasbih gitu Pak ya. Jangan dikomentar soal enggak. Pertama dia itu kepingin istighfar hatinya. Satu, yang kedua Bapak, kata ulama, istighfar itu jangan dikritik begini, istighfar doang hatinya enggak. Pertama dari mulut dulu ya, biarin mau sebelum sehati, seminggu kemudian insya Allah masuk ke hati, sebulan kemudian masuk ke dalam hati gitu Pak ya. Jadi mau istighfarnya ya enggak apa-apa, astagfirullah baik sepenuh hati, nanti berproses Pak. Nanti kalau sudah ketemu sehati, Masya Allah Pak ya, kalau orang istighfar astagfirullah baik Allah, kalau sudah hatinya dengan Allah, ya Allah, lezat, nikmat. Kayak ada orang ya, ini fadilah Bapak, orang hobi udut atau udut berat. Tahu udut berat Pak? Apa itu Pak? Merokok. Ini ada makanan yang enak, ini ada udut. Yang udutnya berat itu kira pilih mana Bapak? Makanan atau udut Bapak? Misalnya Bapak. Nikmat, asik banget. Ya kayak begitulah kalau sudah istighfar mantep. Ini proses Pak ya, untuk supaya saat itu proses. Sekali lagi, ya Allah Pak, nikmat. Makanya ada waliullah ngomong begini Pak, mohon berpikir, saya adalah Allah. Awas nih, jangan salah. Artinya dirinya itu loh, saking asiknya berzikir kepada Allah, seakan-akan dirinya dengan Allah itu menyatu, sehingga menjadi kesimpulan saya adalah Allah. Itu kalau nggak benar itu kafir itu Pak. Benar apa ya? Musyrik. Tapi apa? Hatinya maksudnya cuma ada kalimat-kalimat yang dibuang. Ya begitulah, saya rokok. Ngerti gak maksudnya Bang? Saya kalau lagi rokoknya berat, asik banget. Makanya saya ngomong saya rokok. Kok saya rokok? Itu maksudnya, diantara maksud Bapak ya. Dilanjutkan, mana tadi hilang? Ialah ja'alallahu lahu min kulli dhiqin mahra. Allah
memberi kepadanya yang tadi kesulitan. Nih, zik sempit, makhraja lega. Hanya Bapak, kalau saya rasanya kok rezekinya sulit ya. Kok nggak biasanya sulit, udah begini, ambil wudhu, sholat tobat, istighfar di rumah mojok, cepat atau lambat gampang. Itu tadi dosa yang hambat, dosa yang membuat sempit, dosa yang bikin terhalang, dosa yang ada namanya sitar, sitar di dinding makhraja. Ini hadis Rasulullah nih Pak. Rasulullah menginformasikan begitu itu Bapak. Ataupun meskipun rezekinya sedikit tapi enak. Itu yang saya katakan tadi, Mbah Hanom itu Pak, gak nyari rezeki. Ya, tapi ya Allah pesantrennya, ya Allah muridnya makan semuanya. Kapan? Dunia di tangan. Tapi sudah didinakan itu gak mau ngambil. Bahkan mau Jokowi ambil apa? Kagak, cukup sedikit. Tapi berkahnya. Pengen kan begitu Pak ya? Ayo, banyak-banyak istighfar. Satu. Yang dilanjutkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang berikutnya, sempit menjadi lega, wa min kulli hammin farajah. Ketika dia ngalamin gelisah, tahu gelisah, ngantuk tapi nggak bisa tidur, kelopak, orang jalan bolak balik mudah mandur, nggak ada dituju. Pikiran hatinya galau. Dengan istighfar farjan di jalan keluar. Cobalah kalau lagi galau, lagi rasakan sebentar gitu. Dosa apa gitu. Nerawang. Pasti ada. Entah ngibulin, entah ngadalin. Tahu nggak ngadalin Bapak? Terkenal Pak ya, ngadalin Pak ya. Atau entah ngebohongin ke belakang. Ya, sejam lalu, 2 jam lalu, sehari yang lalu, seminggu yang lalu, pasti itu. Makanya langsung Allah kasih hukuman, gelisah. Namanya hati. Tuh. Kata pengetahuan Bapak, ada seorang orang sakit diperiksa oleh dokter. Itu ketika banyak masuk hatinya, hati gini Pak, cepat banget, Pak, tenang. Tapi ketika orang ini kebetulan muslim Pak, berzikir, entah Allah, entah astagfirullah, entah la ilaha illallah, itu biasa. Jadi mulailah tadi jentak datang itu cepat gitu Bapak. Kalau kelihatan begini Pak, itu betul tapi enggak gitu. Di sini Pak, mungkin kalau hati, kalau orang dosa masuk ke sini. Nah itulah yang berpikir enggak tenang. Konon Bapak, orang sakit itu di ICU itu bukan nggak diobati Pak, dikasih suntikan biar pikiran dan hatinya tenang. Makanya ada orang kan dikasih vitamin lagi biar fit, biar tenang. Ini masih katanya Bapak, ya karena kita bukan dokter gitu. Satu. Kemudian ini wa razaqahu min haitsu la ini. Dan Allah kasih rezeki tidak tahu dari mana jalannya. Cukup ada orang ngasih. Cukup ada orang yang memberi. Tek orang dulu pernah utang, dibalikin, udah lupa itu Pak. Seneng nggak? Seneng. Perhatikan hadis ini nyebut rezeki bukan pertama Bapak, terakhir. Berarti itu proses apa tadi Bapak? Sulit. Kemudian proses sulit sudah dihilangin.
masih segampang itu, hatinya nggak tenang. Ditenangin dulu. Sudah terbuka, hatinya tenang, datang rezeki. Proses. Ya Pak ya, nyebut hadis ini. Hadisnya sahih. Ya, tuh Bapak yang memulakan. Jadi kalau sombong kok saya itu belum ada rezekinya, entar dulu. Udah terbuka belum itu lubangnya? Sudah terbuka lubangnya, gimana batinnya? Maksudnya batinnya masih ada nggak rasa dengki, iri, suudzon, takabur, sombong dan sebagainya? Udah hilang belum? Itu kalimat yang bikin nggak tenang. Kalau sudah itu nggak ada hilang, akan datang tuh rezeki. Ya Allah. Nah itulah Bapak yang dimuliakan oleh Allah. Hikmah barokah kita banyak istighfar. Disuruh satu istighfar, dua dia Pak disuruh istiqomah. Ini Pak, gak berat. Tapi kalau ya mudah-mudahan kita semuanya bisa mengamalkannya baik. Ayo kita istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim wa atubu ilaihi min jami'il ma'asi wa dzunub. Mudah-mudahan pengajian ini Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.